Karamba Talks. Halo Karambers, selamat datang di K-Talks Karamba Talks episode 2 bareng aku Alda di sini dan hari ini kita bakalan ngobrol tentang sesuatu yang sering banget jadi pusat perhatian di event daerah nih, yaitu prestasi Mojang dan Duta. Nah, kita bakalan bongkar apa aja sih yang dilakukan Mojang dan Duta di balik layar, tantangannya, sampai prestasi-prestasi yang mereka belum banyak orang tahu. Nah, di sini aku nggak mau bahas sendirian nih, Karabers, karena aku udah kedatangan 2 tamu spesial, yaitu ada Teh Dewi dan Teh Anissa. Nah, boleh nih Teh Dewi terlebih dahulu buat perkenalannya. Oke, halo Karamber, selamat sore. Kenalin nama aku Dewi Herlina. Aku merupakan Mojang Kamemut Kabupaten Sumedang 2025. Tentunya aku merupakan mahasiswa perikanan angkatan 2023. Dan aku juga merupakan anggota dari Karamba sendiri, tepatnya di divisi PKL. Gitu aja sih, Teh. Oke, halo Teh Dewi, ih, keren banget ya. Nah, selanjutnya ini ada Teh Anissa juga, boleh Teh Anissa buat perkenalan singkatnya? Oke, halo Karambers. Kenalin aku Anissa. Aku dari Duta Genre Sumedang. Alhamdulillahnya aku sekarang terbaik 3. Dan aku merupakan mahasiswi dari Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan, Prodi Perikanan di semester 3. Dan aku juga dari Karamba, aku dari Divisi Ristek. Halo semua. Oke, halo Teh Dewi dan Teh Anissa. Nah, sebenarnya kayak orang-orang pasti udah nggak asing kan ya Teh tentang Mojang dan Duta gitu ya Karambers. Tapi sebenarnya apa sih Teh tentang Mojang dan Duta itu? Boleh dong Teh Dewi menjelaskan tentang Mojang. Oke, Teh Alda. Jadi Mojang itu seperti kita yang tahu, Mojang itu merupakan putra-putri. Jadi Mojang itu tidak sendiri, tapi berpasangan. Dan pasangannya itu namanya Jajaka. Nah, kalau misalkan di Unpad sendiri itu ada putra-putri Unpad. Nah, seperti di daerah Sumedang itu ada namanya Mojang Jajaka, yang artinya itu putra-putri di Sunda gitu, di suku Sunda kayak gitu. Jadi, Mojang Jajaka sendiri ini tuh merupakan duta pariwisata, duta budaya, dan juga mereka tuh mempromosikan tidak hanya aspek budayanya saja, tetapi mereka juga mempromosikan memang pariwisata di daerah Sumedang, Teh, seperti itu. Oh, ternyata begitu ya Karambers, karena Mojang itu nggak cuman penampilan ternyata, Karambers banyak sekali itu tentang Mojang ini. Nah, selanjutnya itu kita tanya juga ya Teh Anissa tentang Duta itu apa sih Teh Anissa? Oke, duta itu seperti yang kita tahu juga ya, duta itu adalah seorang representatif gitu. Untuk menjadi seorang duta genre, kita itu perlu menjadi representatif dari remaja-remaja yang ada khususnya di Indonesia, di Jawa Barat dan juga di Sumedang, seperti itu. Wah, berarti sekarang Karambers sudah tahu nih ya, udah pada apa ya, kepikiran lah Mojang itu apa sama Duta itu apa ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi yang paling seru nih. Kita tanya mungkin dari Teh Dewi dulu mungkin ya, tentang prestasi selama menjadi Mojang Kamemut Sumedang 2025. Oke, jadi Mojang Kamemut itu sebenarnya Kamemut itu artinya favorit, Teh. Jadi Kamemut itu dari bahasa Sunda. Jadi Kamemut itu merupakan bahasa Sundanya favorit dari bahasa Indonesianya kayak gitu. Jadi Kamemut itu dipilihnya itu berdasarkan hasil vote. Jadi berdasarkan hasil vote, teman-teman di Kabupaten Sumedang semuanya lalu dikumpulkan di asesmen, lalu nanti masuk top 8. Seperti itu sih, Teh. Jadi kita sekarang tahu ya, Kamemut itu artinya yaitu favorit. Oke, berarti emang Teh Dewi terfavorit banget sih ya. Oh, keren-keren banget. Nah, selanjutnya nih kita ke Teh Anissa ya buat kita apa sih? Spill-spill juga deh Teh Anissa tentang prestasi selama menjadi duta genre Sumedang 2025. Oke. Duta genre itu sebenarnya bukan genre ya teman-teman. Aku perlu highlight juga karena itu adalah genre lagu mungkin ya orang-orang ngedengernya. Tapi sebetulnya teman-teman di duta genre itu adalah seorang duta generasi berencana, yang dimana kita mensosialisasikan dan juga mengedukasi mengenai remaja-remaja yang ada di Sumedang khususnya itu mengenai seks pranikah, lalu juga pernikahan dini, nafsa, itu hal-hal yang kita lakukan selama menjadi duta genre seperti itu. Itu highlight-nya. Teh Anissa. Jadi kita udah tahu kali ya prestasi-prestasi yang dari Teh Dewi dan juga Teh Anissa. Nah, kalau ngomongin prestasi pasti ada lah ya tantangan
di balik prestasi tersebut. Nah, boleh dong Teh Dewi ceritain tantangan di balik prestasi selama menjadi Mojang Kambumat Sumedang 2025? Oke, sebagai mojang tentunya tidak hanya pandai berbicara atau dari segi penampilan saja, Tlek. Tapi kita juga harus mengetahui sejarah dari Kabupaten Sumedang itu sendiri bagaimana, lalu pariwisata yang ada di Sumedang bagaimana, kebudayaan yang ada di sana bagaimana, sehingga kita bisa mempromosikan nih, Teh, karena kita itu sebagai mojang dan jajaka. Karena nanti yang mojang jajaka pinilihnya itu akan lanjut lagi di tahap provinsi, yaitu Mojang Jajaka Provinsi Jawa Barat, seperti itu. Nah, untuk apa ya, untuk Mojang dan Jajaka sendiri itu tantangannya, yang pertama kita harus ngelewatin masa karantina dulu nih, Teh. Masa karantinanya itu ada 5 hari, dan prakarantinanya itu ada 2 hari, seperti itu sih, Teh. Oke, ternyata guys gak segampang itu ya bagi di Mojang. Kalian juga bisa tahu gitu tentang tantangan-tantangannya. Karena pasti di balik prestasi pasti ada ya tantangan yang bakal kita hadapi gitu. Nah, sekarang nih buat Teh Anissa, apa sih tantangannya selama menjadi duta genre Sumedang 2025? Boleh Teh? Oke, yang jadi tantangan ya di Duta Genre mungkin selama aku ya yang aku rasakan saat ini mungkin ya. Yang pertama itu adalah kasus yang semakin banyak. Duta Genre itu khususnya dia itu untuk menangani masalah-masalah yang ada di sekitar seperti itu. Mmm, Kemarin sempat juga bahwa di kampus saya itu banyak sekali hal terjadi, pernikahan dini seperti itu. Jadi, itulah salah satu, tantangan kita sebagai duta genre juga untuk, menurunkan tingkat itu terutama dengan, stunting, hal-hal lain pun itu, menjadi tantangan untuk kita. Mungkin untuk diri pribadi, untuk tantangannya itu adalah, manajemen time-nya, ya. Karena sekarang juga di semester 3 itu, pusing-pusingnya gitu ya, praktikum, terus juga laprak, belum kelasnya, itu menjadi salah satu tantangannya teman-teman. Seperti itu dari aku. Oke, sekarang kita, udah memahami juga ya tantangan-tantangan gitu di Bali, dari Mojang dan Duta. Nah, selanjutnya nih Teh, buat yang mau ikut misalnya ikut seleksi Mojang atau Duta nih, Teh Dewi, Teh Anissa, mesti ada nggak sih tips apalagi, kayak Teh Anissa dan Teh Dewi, sambil mahasiswa juga seorang mahasiswa gitu, sibuk-sibuknya gitu kan Karambers. Nah, gimana sih ada nggak sih, tipsnya? Yang pertama boleh Teh Dewi dulu. Oke, jadi tips buat jadi mojang sebenarnya yang pertama itu syaratnya aku spill dikit. Jadi kita itu berusia 18 sampai 23 tahun. Jadi khusus yang udah punya KTP nih buat mojang yang dewasa. Jadi Telda, mojang itu tidak hanya mojang dewasa aja. Sebenarnya ada mojang alit namanya juga. Ada juga. Mojang remaja juga ada seperti itu. Untuk jadi mojang dewasa yang pertama itu tipsnya. Ada di usia 18 sampai 23 tahun, lalu tentunya domisilinya yang ada di Kabupaten Sumedang, untuk Kabupaten Sumedang. Karena Mojang itu tidak hanya di Kabupaten Sumedang, bisa menyesuaikan nih akang teteh semua, di daerahnya masing-masing juga pasti ada, kayak gitu. Lalu tipsnya itu bahasa Inggrisnya sih Teh sebenarnya, nanti juga pada saat di interview, spill dikit, itu ada pos-pos yang ditanya-tanya tentang bahasa Inggris, lalu tentang bahasa Sundanya, lalu tentang pariwisata, dan bahkan, apa ya, tentang diri sendiri juga Teh, seperti itu. Oke, gitu ya Karambers. Nah, Teh Dewi, dari semua tips-tipsnya ada nggak sih yang paling, tipsnya tuh kayak yang orang-orang bahkan nggak tahu ini tips buat Teh Dewi sendiri nih? Oke, tipsnya pertama percaya diri, lalu ikhlas. Jadi kayak kalau misalnya kita tulus dan ikhlas itu sebenarnya kelihatan sama dewan juri, seperti itu sih, Teh. Oke, ini Kak Ramos jadi sekarang punya bayangan, mengenai gimana sih cara ikut Mojang gitu ya, dan ini pun, seperti yang Teh Dewi, tadi bilang ada di setiap daerah. Jadi buat yang sekiranya pengen ikut seleksi nih boleh banget udah ada dikasih tipsnya juga dari Teh Dewi kan. Nah, buat selanjutnya nih tips, dari Teh Anissa, tentang duta gitu, duta genre Sumedang 2025. Boleh nih Teh, spill dikit gitu tipsnya atau banyak juga boleh Bang. Oke. Tipsnya untuk mungkin teman-teman ataupun Karambers yang mungkin nanti ingin menjadi duta genre, itu sebetulnya hanya satu, yaitu, semangat ingin belajar,
Lalu selain itu, kemampuan untuk memahami apa itu genre, modul-modul di genre itu seperti apa, lalu apa, itu genre untuk kita mengenalkan kepada orang-orang itu, harus dipahami lebih dalam lagi, lebih lanjut lagi karena, menjadi duta genre itu sebetulnya bukan ajang kecantikan, bukan ajang, pageant yang memang kita mengharuskan untuk cantik setiap hari. Untuk, menjadi sempurna gitu di setiap saat, tidak. Tapi, yang perlu aku highlight sebagai duta genre itu adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan kita, bagaimana kita bisa berdampak ke, lingkungan-lingkungan sekitar kita, terutama teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita. Itu yang, mungkin menjadi tips untuk teman-teman jika nanti ingin, bergelut di ajang duta seperti itu. Karena mungkin memang ada banyak sekali ya Teh, duta-duta di luar sana seperti duta bela negara, lalu juga duta kampus memang ya ada juga seperti itu. Namun hakikatnya, dari saya kesan yang berbeda dengan seorang Mojang ataupun putra-putri itu kita berbeda di, antara, mmm, kecantikan dan juga pengetahuannya seperti itu. Mungkin memang betul di Mojang Jejaka juga pengetahuannya mengenai Sumedang, mengenai kebudayaan itu harus diasah lagi dan juga di sini di Duta Genre juga kita sama seperti itu. Oke seperti itu. Oke, nah sekarang Kak Rambers udah punya tips banyak mengenai, yang pertama itu Mojang, kan dari Teh Dewi dan juga sekarang juga, mengenai duta gitu dari, Teh Anissa. Nah bener-bener keren banget ya Kak Rambers. Nah ini boleh banget nih tipsnya, tips banget ini udah di-spill banyak sama Teh Dewi sama, Teh Anissa. Jadi yang mau mungkin pengen ikut, pengen coba-coba boleh banget ya Kak Rambers. Yes, betul tuh, Kak. Iya. Nah, udah nggak kerasa ya Teh, udah di penghujung, episode ini. Tapi sebelum beres, kita mendengarkan dulu closing statement dari Teh Dewi dan, Teh Anissa, boleh? Oke, seperti yang udah kita spill tadi tipsnya, kita harus mencoba dulu nih teman-teman. Sebelum mencoba kita nggak akan tahu hasilnya apa. Kalau misalkan kita mencoba itu hasilnya ada 2, gagal atau kita harus mencoba lagi, kayak gitu. Gagal atau menang kan. Kalau misalkan kita nggak mencoba, tentu hasilnya akan nol dan akan gagal, seperti itu sih, Teh. Oke, selanjutnya boleh, Teh Anissa? Oke, closing statement dari aku, teman-teman jangan takut untuk mencoba, karena, aku yakin dan aku juga selalu percaya bahwa siapapun itu bisa menjadi apapun. Bagaimana kita, lahir itu tidak terikat oleh apapun teman-teman. Teman-teman bisa berjuang dimanapun itu, baik itu meraih prestasi, membanggakan orang tua, teman-teman pada hakikatnya sudah menjadi, pemenang di diri sendiri. Mau itu teman-teman nanti mungkin ya di ajang-ajang yang lain mungkin seperti Majan Jejaka atau Duta Genre, teman-teman itu tidak pernah ada kalah, kata kalah, tapi teman-teman menang atas diri teman-teman sendiri dan juga, rangkaian-rangkaian begitu banyak di ajang-ajang seperti ini tuh bukan main-main, ini sangat-sangat lelah. Maka dari itu, dari aku, teman-teman, prestasi itu bukan hanya di diri kita sendiri tapi bagaimana kita bisa, berdampak untuk luas lagi, seperti itu. Oke. Oke, jadi Kak Rambus udah tahu ya sekarang, Mojang dan Duta itu bukan sekedar titel atau, di atas panggung doang gitu ya Kak Rambus. Itu juga merupakan proses, juga tanggung jawab dan dampak besar, dari, Teh Dewi dan Teh Anissanya. Kayak jadi sekarang, banyak ya udah Masya Allah bener-bener keren banget dari Teh Dewi dan Teh Anissa. Semoga, Kak Rambers semuanya pokoknya bisa yang mau ikut atau, jadi apa ya, terinspirasi mungkin ya Teh, mengikuti Mojang dan Duta dan juga mungkin bisa dapat kepercayaan diri juga biar, apa sih, ikut Mojang dan, Dutanya. Nah, nggak kerasa ya udah di penghujung episode, ini bener-bener kita mau berpisah ya Teh, kok aduh rasanya Sedih sekali. pengen banget, ngobrol-ngobrol banyak banget sama, Teh Dewi dan Teh Anissa yang super duper keren banget ya Kak Rambers, tapi sayang kita harus, udah di penghujung acara. Terima kasih ya Teh Dewi dan Teh Anissa, semoga ke depannya makin banyak gitu ya mengharapkan prestasi. Iya, semoga lancar-lancar juga ya Teh, di kuliahnya gitu ya. Oke, dari aku, sebagai host, K-Talks episode ini, pamit undur diri. Terima kasih Kak Rambers, mmm, bye-bye. Bye-bye.
Sampai jumpa di K-Talk selanjutnya. Bye-bye.